Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Evatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu tentang bagaimana seharusnya penyiraman air ya pada saat anggur-anggur kita itu memasuki fase brokoli ya, atau fase menjelang bunga ya, seperti ini. Jadi yang namanya kebutuhan air untuk pohon anggur ya, ini sebenarnya teman-teman sendiri yang tahu bagaimana kebutuhan anggur ya. Maksudnya kebutuhan air untuk pohon anggur teman-teman. Karena ini sifatnya sebenarnya adalah kondisional ya. Dimana pada saat teman-teman itu nanamnya mungkin di tanah, maka tanahnya akan berbeda-beda ya. Ada tanah yang cepat kering, ada juga tanah yang mempunyai daya simpan air yang jauh lebih lama ya. Nah ini seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini, karena saya nanamnya adalah di planter bag ya, dan pot karena ini ada di dak rumah, makanya saya akan jelaskan bagaimana harusnya penyiraman jika teman-teman ini menanam menggunakan planter bag ya. Ya sebenarnya di tanah pun sama, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini sifatnya adalah kondisional. Jadi di saat-saat seperti ini ya, ya bukan hanya di saat seperti ini ya, di semua fase pertumbuhan dari pohon anggur ya, ini tentu saja yang namanya penyiraman air ini bisa kita kontrol ya. Nah, jadi yang namanya air itu ya memang kalau bisa ini memang kita usahakan memang lembab ya. Jadi jangan terlalu kering banget ya. Dan juga kalau nyiram juga menurut saya jangan terlalu banyak-banyak banget. Apalagi di fase-fase brokoli ya. Biasanya kalau kita nyiramnya terlalu banyak sekali air, ini akan mengakibatkan pada nantinya juga kerontokan pada bunga-bunga anggurnya. Nah, kalau sampai kekeringan, bunga-bunga anggurnya juga sebenarnya akan ikut kering juga. Jadi sebenarnya yang tahu kondisi pohon teman-teman sebenarnya teman-teman sendiri ya, dimana teman-teman bisa melakukan pengontrolan sendiri. Apakah media teman-teman ini lembab atau mungkin basah banget ya, atau mungkin kering banget. Sebenarnya teman-teman sendiri yang tahu ya. Apalagi kalau di musim panas seperti ini, banyak kalaupun kita mau nyiram tiap hari pun nggak masalah ya, asal nyiramnya ya sesuai kebutuhan aja ya. Misalnya disiram tiap hari tapi 1 liter misalnya, itu kan nggak masalah ya, medianya akan selalu lembab. Tapi kalau di musim panas seperti ini tanpa disiram ya, apalagi media di planter bag yang menggunakan dominasi sekam bakar atau sekam lapuk ya, ini akan cepat sekali kering. Maka nanti efeknya bunganya juga akan ikut kering juga. Jadi bunga yang kekurangan air itu akan seperti layu seperti itu ya, itu pasti ya. Makanya yang namanya pengontrolan air ini harus kita lakukan. Makanya kemarin ada pertanyaan yang kalau lagi bunga itu disiram apa enggak, kondisional saja. Kalau musim hujan ya tentu saja medianya akan cenderung lembab ya. Karena kalau kita siram misal seminggu sekali atau 2 kali pun, karena jarang panas pasti medianya akan tetap lembab karena tidak kena panas ya. Tapi kalau musimnya lagi panas, tiap hari panas ya, bahkan 2 hari sekali, sehari sekali disiram, asal tidak terlalu banyak, ini juga tidak terlalu menjadi masalah. Yang penting jangan disiram misalnya tiap hari itu dengan porsi yang banyak ya. Untuk anggur-anggur yang lagi bunga biasanya kalau udah mulai pecah bunga, ini malah banyak yang rontok. Karena penyebab kegagalan kerontokan salah satunya juga terlalu banyak penyiraman pada saat di fase bunga ya. Nah, walaupun ini menggunakan naungan, apalagi ya, ini kalau kita bicara tanpa naungan, dengan musim yang hujan biasanya ya, ini akan terjadi kerontokan karena biasanya gagal mekar ya. Karena pada waktu mau mekar, ini kondisinya basah, ini mengakibatkan pemekarannya ini jadi gagal. Ya intinya kalau menggunakan naungan pun sama ya.
Jadi yang namanya penyiraman anggur itu sebenarnya di semua fase ya, baik itu di fase pembungaan, pertumbuhan ya. Ini sebenarnya kalau kita bisa menjaga kelembaban media tanamnya, ini menurut saya jauh lebih bagus ya. Jadi buat yang sering nanya, kalau tanam anggur itu nyiramnya berapa kali, itu kondisional saja. Yang penting pas kita mupuk kan biasanya memang sudah kita siram dengan porsi yang cukup banyak ya. Misal dipupuk seminggu sekali, misal airnya 4-5 liter ya. Itu kan sudah cukup banyak sekali. Karena kalau media tanam itu kan walaupun musim panas biasanya dengan dominasi seperti ini, seperti sekam bakar atau sekam lapuk ya. Jadi kalaupun atasnya kelihatan kering seperti ini ya, ini bawahnya belum tentu ya. Nah, guys, kita gini pasti kerasanya ini masih basah. Ya, jadi dengan media yang seperti ini, dengan dominasi sekam bakar atau sekam lapuk ya, ini belum tentu juga kalau kelihatan kering atasnya, ini bawahnya ikut basah, itu enggak ya. Kadang-kadang hanya atasnya saja yang kelihatan kering, bawahnya ini masih lembab. Ya, makanya untuk pengontrolan ini kelembaban media itu hanya teman-teman sendiri yang tahu ya. Jadi bukan berarti ini kita maksudnya tidak ada takaran penyiraman misal harus berapa hari sekali, itu tidak. Nah, kita ambil contoh aja teman-teman yang misalnya budidaya anggur menggunakan sistem hidroponik misalnya, yang menggunakan APMIC ya. Itu kan disiramnya setiap sehari sekali ya, 2 hari sekali ya. Ini 1-2 liter, itu kan nggak ngaruh sama pohonnya. Intinya kalaupun disiram setiap hari asal tidak terlalu berlebihan ya, malah medianya kan selalu lembab ya. Intinya seperti itu, tapi memang kalau tips saja, kalau berdasarkan pengalaman saya memang kalau di fase-fase yang mau mekar bunga ya, atau menjadi beri, itu mungkin airnya sedikit kita kurangi. Bukan berarti tidak disiram, tapi kita kurangi. Asal lembab-lembab saja medianya. Biasanya itu ngaruh juga ke kerontokan daripada bunganya. Karena faktor kerontokan itu bukan hanya karena air yang terlalu banyak ya. Kadang di fase-fase ini juga terdapat jamur ataupun hama ya, itu juga menyebabkan kerontokan dan juga gagal dan kering ya. Itu banyak hal ya. Juga karena over GA3 itu juga bisa. Makanya di fase ini memang penyemprotan insek dan fungi tetap bisa diberikan ya. Kecuali nanti kalau mau bunga mekar, ini jangan, karena biasanya banyak lebah-lebah yang membantu atau serangga-serangga yang membantu proses penyerbukan atau proses polinasi dari brokoli anggur ini. Nah, kira-kira seperti itulah tentang bagaimana seharusnya penyiraman untuk pohon anggur. Jadi kondisional, kita bisa mengontrol kondisi daripada tanah. Kalau tanam di tanah, bisa kita kontrol atau kita cek bagaimana kelembaban media kalau kita tanam di planter bag atau di pot. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.